Jero niku anu, nek wayah udan angin niku pasang senar ngoten, kain niku dibentang teng jero, anake turu teng jero. Kain wonge sing tuwek turun teng jaba. Mulane kula sampai bojo kula lho kopar ngene. Urip para umur enek penake, awakmu ndak usah ngomong. Tak buktekne karo awakmu. Saiki ya tak dudohi kancane ngendi tak kula terne. Lek enek kancamu sing ngopeni anak bojone luwih apik timbang aku, tak moro tak mbeguru aku. Dudono, tak terne kowe aku. Ternyata dekne. Lek kula hidup ndak pernah serius, Mas. 24 jam karo bojo kula guyon, liyane guyon dekne. Tapi dalam pendirian hidup kula memang serius pol. Kula lek dalam keseharian ndak pernah ada serius. Bae kula yoga kula lho, kula sahabat saestu. Tapi yoga kula lho, mbok kabeh niku nguyuh ngising lho bapake diceluk. Sampai gede niku lho sing kelas 5 mulai lah kula dusi. Akhir kula kelane mulai. Alhamdulillah walaupun mula-mula hanya 300-400 ekor ayam, sekarang ini sudah saya kelola sudah dekat 9.000 ekor ayam. Kita sekarang peternak ayam tidak seperti dulu. Kalau dulu kita sekarang paralon itu satu orang hanya bisa pegang ayam 2.000 atau 1.500. Sekarang satu orang boleh pegang 4-5.000 karena ada kemudahan nipel yang seperti ini. Teleknya pun garing, lalat pun kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Munir dari Desa Pagersari Tawang, Kalidawir. Saya beternak ayam itu sejak 14 tahun yang lalu. Masa itu ya tidak bermodalkan apa-apa ya, kami menikah itu umur 29 itu mau masuk 30 tahun itu memang kehabisan uang memang, walaupun sebelum itu saya merantau di Malaysia itu 14 tahun. Yang 4 tahun setengah pertama itu untuk membiayai orang tua sakit. Lepas 4 tahun setengah itu pulang ya masih menyisakan hutang lebih kurang 1.600 ringgit. Orang lain pergi ke Malaysia 4 tahun itu beli mobil, beli apa, saya itu memang sudah habis, tidak ada apa-apa. Lepas itu saya berpikir, lah adik saya 4 itu kalau tidak saya berjuang, siapa lagi yang mau berjuang? Lah sisi lain saya berpikir, kalau saya berjuang terakhir saya itu tidak punya apa-apa. Nah, tapi karena saya pikir-pikir, akhirnya saya ya putuskan untuk mengalah. Saya merantau lagi. Lepas saya merantau itu, ya setiap tahun akhirnya saya cari uang itu ya banyak. Sebab saya pun operator mesin Hitachi, 1 bulan itu tidak kurang dari 2.000 ringgit. Sebab saya 1 jam itu dapat 25 ringgit. Setiap saya kirimkan ke rumah itu ya untuk adik mondok ya itu ya habis begitu saja. Sedangkan saya sebagai yang sulung itu tidak bisa ngomong apa-apa. Terakhir saya mesti tidak punya uang, itu sudah tahu saya dari awal. Akhirnya saya merantau itu sampai genap 14 tahun setengah itu pulang. Selepas pulang itu ya melihat rekening bank 3 rekening itu ya memang tinggal bukunya, memang sudah habis. Dan mak saya pun mengatakan bahwa itu rekening uangnya untuk Ragati. Ya saya pun tidak bisa apa-apa, ya beres saja yang bisa apa kita yang perjuangkan itu Allah akan mengembalikan, itu ya benar, memang benar. Walaupun saat itu hati saya itu belum sadar, tapi alhamdulillah, memang alhamdulillah, dengan tidak bermodal, dengan menjual motor berlaku 8 juta untuk buat kandang, dengan sangat hati-hati penggunaan uang, dengan istilahnya menerima apa adanya, ya kalau ada nasi sama sambal ya itulah kita makan.
dengan menghindari gaya hidup. Istri saya pun alhamdulillah bisa nerima apa adanya dengan tidak banyak komentar. Walaupun kadang untuk makan itu susah, kadang ya kalau tidak punya uang ya beli beras itu ya setengah kilo. Akhirnya merintis sedikit demi sedikit. Kami berjalan 2,5 tahun, alhamdulillah. Kami sering tidur itu 12 itu masih ngaduk pakan, istri saya masih nyuci. 12:30 baru tidur, dan kami pukul 3 itu sudah bangun tidur. Itu ya apa yang bisa dikerjakan, sholat aja seperti biasa. Ya selepas itu kami berlangsung 2,5 tahun, itu perkembangannya sangat luar biasa. Pada masa itu kami bukannya mau melirit atau mau medit. Orang mau memulakan pekerjaan itu kalau kita terlalu loyal, istilahnya memberi berlebihan, sedangkan kita untuk makan saja loh kita ngati-ngati. Ada nasi itu, ada etek itu tidak pernah, ada orang jual sayur, kita tidak pernah beli sayur, beli apa. Langsung tidak pernah, keluar beli es pun tidak pernah. Sampai minta vaksin, kami kadang tidak berani beli vaksin. Kami beli vaksin, minta vaksin di peternakan Kedung Waru itu dengan motor mati, 75 pertama mati itu. Kami ikut jalan dalam. Tapi ya dengan istighfar, dengan doa, alhamdulillah itu dalam 5 tahun itu saya sudah menyelesaikan kandang untuk ayam 3.000 dengan pagar. Dengan alhamdulillah itu ya dapat berapa tanah. Itu ya 1, 2, 3. Saya dapat 3 tempat tanah itu ya. Itu pun kalau dipikir secara logika ya memang tidak dapat. Saya memilih usaha ayam itu begini, Mas. Belakang saya pulang ke Indonesia itu melihat kawan-kawan di sini. Kok orang beternak ayam itu kok mobilnya bagus-bagus, kok rumahnya bagus-bagus, kok banyak yang sukses. Lepas itu saya pertimbangkan dengan yang lain, sepertinya ya ayam potong, ya usaha-usaha yang lain. Terus saya coba datang yang ternak ayam itu ke rumahnya, ya saya pergi tolong dia, bantu dia kalau dia buat kandang itu ya saya tolong semata-mata untuk belajar. Saya ya tolong dia. Selepas itu duduk dengan dia, selain dapat kopi itu ya dapat dia yang sepatutnya tidak diceritakan pada orang lain. Di saat kita baik dengan dia, dia mesti ceritakan dengan kita. Ya alhamdulillah ini aslinya ini memang karena keadaan buruk ini menjadikan awake dhewe iki semangat itu lebih berapi-api. Istilahnya di dada kita loh ada api. Kalau api itu kan mengendalikannya jangan sampai kita menjadikan kita dendam dengan orang lain yang pernah menyakiti hati ini. Kalau saya ikutkan tidak ada api, mungkin saya hari ini tidak seperti hari ini. Hari ini mungkin tidak bisa sukses, sebab memang berat dilalui kalau tidak ada apinya itu. Sebelum saya ternak ayam, saya datang ke rumah orang yang sudah ternak ayam, daerah Bagersari, ya daerah lain tempat, ya termasuk yang sukses pun saya datangi, yang gagal itu ya saya datangi. Yang sukses kebanyakannya ya seperti itu perjalanannya. Kalau yang gagal biasanya ketika punya uang lebih sedikit, dia digunakan ke tempat lain, istilahnya memperbaiki rumah yang seharusnya tidak dilihat dulu, untuk beli kendaraan, sampai dia kredit-kredit. Kalau istilahnya kita hidup biasa, dinikmati apa adanya, kita lebih cepat dapat sukses. Kalau pemula itu memang uang itu kalau hanya sedikit, kita harus sangat berhati-hati. Seperti kita menanam kelapa kan tidak ada yang kita menanam kelapa itu langsung buah, langsung tinggi. Kita menanam kelapa kan satu kelapa kering kita tanam, kita tidak melihat, kita pupuk 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun dia baru berbuah. Nah kalau kita istilahnya ingin sukses, apa ada kita dengan modal yang sedikit langsung sukses? Kita kan perlu
sangat berhati-hati. Kalau kita istilahnya makan pun, kalau orang sudah sukses, uang 1 juta itu kan tidak ada apa-apanya. Kalau orang baru mula, uang 10.000 itu seperti sangat berarti itu. Uang itu sangat berarti. Jadi istilahnya es pahit, warung pahit, semua pahit lah pokoknya. Paling tidak untuk 5 tahun pertama atau minimal 3 tahun pertama atau 5 tahun pertama. Kalau saya anak itu tidak pernah saya belikan mainan itu. Ya apa yang ada di sekitar kita jadikan mainan. Ataupun itu bekas minuman, bekas vaksin itu dipotong untuk jadi apa. Karena uang 50.000 itu kalau orang berpemula itu sangat berarti. 50.000 itu kalau selamat ya, itu 5 bulan, dulu 50.000 itu dapat ayam mulai bertelur. 5 bulan, 6 bulan itu jadi ayam 2. Lah ayam 2 itu harganya sudah 100.000. 100.000 itu ayam boleh bertelur 20 bulan. Lah 5.000 itu kalau 3 tahun dipegang itu kalau tidak kalong sama sekali, itu boleh jadi 500.000. Tapi untuk megang uang ini dengan kerja, paling susah megang uang. Kalau kerja hari-hari semua orang boleh kerja, tapi megang uang itu tidak semua orang boleh pegang. Ya, kadang kata orang itu ada yang mengatakan saya itu ya melirit lah, medit lah, kapsu pecah lah, semua gelaran itu saya sandang itu tidak masalah. Ya memang, ya masa itu ya jangankan orang lain, wong emak saya saja tidak percaya dengan saya. Selepas kita menikah itu tidak punya apa-apa, dan memang tidak punya apa-apa selepas menikah itu. Itu ibaratnya untuk makan saja bingung. Itu di saat anak sakit itu, kadang anak saya itu kalau sakit itu kena radang itu, kalau belum sampai Pak Dokter Haji Sujito itu ya ndak mari, itu ya 300.000, 250.000. Itu ya brebes. Kita hidup itu jangan melupakan yang pahit, itu jangan dilupakan. Jadi kita tetap berhati-hati untuk berjalan itu. Ya, saya pikir itu semua orang itu prospek. Tapi kebanyakan orang itu berbicara tentang takdir. Sedangkan kita loh tidak tahu takdir kita itu gimana sebelum kita mengusahakan sesuatu itu. Kita baru tahu takdir kalau kita sudah menikah, kita jalani, kita usahakan dengan baik, kita tidak jadi, itu baru kita takdir kita memang tidak jadi. Kalau masalah manajemen makan itu, ya kita timbang ayam berapa, makannya 1 on berapa, itu kalau sore itu tidak habis, kita kurangi besok, agak-agak tinggal berapa itu ya kita potong timbangannya. Ya diukur, ayam itu makannya kalau sekarang itu ya 1 on 10 itu sudah bagus itu. Ya campuran, sentrat, jagung, katul, ya seperti biasa. Ya kalau saya sekarang menggunakan Malindo KM1. Tapi itu sentrat kategori termahal itu. Ya kalau pendapat saya, uang itu tidak pernah bohong. Orang bisa bohong, uang tidak bisa bohong. 50 kilo sentrat, 75 kilo jagung, 25 kilo katul. Ada ya macam-macam premix lagi tambahan. Ya termasuk mineral, ya vitamin. Itu tergantung keperluan. Setiap tempat itu kan tidak sama. Tuh ada yang airnya bagus itu tidak berapa pakai tambahan apa-apa, itu sudah bagus telurnya. Air apa itu, Pak? Air minum itu kan tidak sama. Ada yang kandungan kapurnya bagus, ada yang kurang bagus. Biasanya yang tepi bukit, tepi gunung-gunung itu yang bagus. Sini ya sedang lah. Kan bisa dilihat kualitas kalau diminum ayam itu telurnya kecil apa putih, itu kan Bisa dilihat. Kalau yang tepi gunung-gunung itu biasanya tidak ada campurannya, itu telur itu sudah merah, beratnya itu lebih. Itu untuk mengurangi panas, bukan menghilangkan panas tapi mengurangi panas. Grujuk itu ya terus setiap 1 jam sekali jadi grujuk 20 menit untuk mengurangi
heat stress itu pada ayam itu. Ayam itu kalau terlampau panas dia tidak mau makan. Dia cenderung untuk sembunyi di bawah tempat makan. Dia ambekannya itu ngosrong, ya tidak makan sampai sore. Nafsu makannya kurang, akhirnya telurnya kacau. Kalau sudah stres itu biasanya pilek masuk, terus kolinya masuk karena minum berlebihan. Kadang-kadang kan peternak itu ya bukan semua mau untuk kangelan, kadang-kadang ya malas. Ya kalau kebanyakan ternak itu kalau sudah habis makan mandi bersih pergi tidur, ya leren lah, dinikmati. Masa hidup tidak dinikmati gitu kan. Tapi kalau saya mikirnya kalau ayam itu lebih ekstra pemeliharaannya, mungkin hasilnya itu akan lebih ekstra. Itu kasih sayang itu cukup lah istilahnya. Yang kebanyakan itu tidak mau menerapkan itu karena lebih tenaga, lebih dana, dan tidak mau ribet. Ya, kalau bagi saya bagus kalau misalnya satu jalan itu ayam 500 itu kok produksi turun, kena panas yang kuat itu turun satu tray 2 kilo. Kalau kita punya 10 jalan itu bermakna kan sudah 20 kilo. 20 kilo kalau 20.000 kan sudah banyak itu. Untuk membayar orang gerujuki kan sudah cukup. Tapi untuk menerapkan itu ya berat, memang kalau belum terbiasa itu berat. Ya keluarga senantiasa ya bijak dalam mengatur keuangan, terus memangkas gaya hidup. Tapi resikonya ya orang itu mengatakan kita itu tidak umumnya uang kadang-kadang itu. Ya lebih kurang ya begitulah. Ya kadang-kadang nandon pakan itu kalau posisi pakan murah itu ya alhamdulillah itu ya misalnya pakan 3.500 itu jagung. Kalau kita punya satu rate istilahnya 10 ton itu kalau 500 itu kan 5 juta 10 ton. Selisih harga kalau dengan 4.000 itu. Ya kita nandon itu kalau setahun biasanya 2 kali, panen gunung sama panen sawah. Kalau panen gunung itu biasanya kan harga titik terendah itu. Kalau panen sawah itu kalau biasanya kalau di saat titik terendah itu kualitas jagung itu sangat super. Kering, bersih, ya memang super. Orang itu tidak ingin beli. Kalau katul itu kan penggunaannya kan sedikit. Jadi kalau katul itu kita mengikuti harga saja. Kalau biasanya kalau sentrat, kalau mundak seperti hari ini mundak 50.000 itu kalau kita nandu kalau 100 sak itu ya banyak sudah anu. Itu biasanya sentrat kalau tahu mundak itu biasanya ya nandu. Punya uang 15 juta atau 20 juta dia buat kandang ayam. Uang itu loh ya jangan diambil sama sekali untuk makan, kalau untuk apa memang tidak ada kompromi. Kalau istilahnya memang kita disiplin tinggi itu penting, disiplin tinggi. Misalnya jual telur, jangan sampai tidak ditunggu. Sebab kalau kita percaya habis. Jual rempon jangan sampai kita bilang tidak apa-apa, percaya habis. Dan minimal orang kalau pemula itu ibaratnya orang topo. Semakin lama toponya itu tirakatnya itu semakin lama, orang itu kemungkinan semakin kuat, semakin sukses lebih besar. Istilahnya ngempet lah. Iya, usahakan untuk penghasilan lain. Kita cari pekerjaan untuk dimakan, untuk mengawal kebutuhan istri dan anak itu. Pesan untuk saudara yang
beternak, jangan kita menyimpan api itu untuk sebuah dendam. Walaupun kita tanpa api, tanpa ada orang yang ngobori atau orang yang mencela, kita tidak mungkin sukses. Kita tidak ada yang dapat membangun kita. Tapi cuma kita harus berhati-hati di saat akhir kita sukses, jangan menjadikan api itu dendam. Karena dendam itu yang akhirnya menyakitkan diri kita. Lebih baik kita memaafkan, walaupun kita belum bisa memaafkan itu, ya sekurang-kurang kita cobalah, kita hibur untuk datang majelis, untuk alhamdulillah yang saya terakhir ini dapat kenal semua orang yang sangat bagus, yang dapat merubah diri saya untuk menerima kenyataan